Mari adik-adik kita siapkan hati kita mau bersatu dulu sejenak. Mari kita bangkit berdiri semua adik-adik yang ada di rumah. Kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan mars sekolah minggu. Ayo beri semangat kepada adik-adik. Laskar Kristus siap. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kembali kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun pada saat ini kami masih di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah dari awal hingga akhirnya. Biarlah kami boleh menyanyikan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
boleh sombong. Dan nggak boleh Dan jangan cengeng. terus cengeng ya. Iya, siapa masih suka cengeng di rumah? Nggak ada, karena kita semua anaknya anak Tuhan. Nah, kira-kira apalagi kita nyanyikan lagu sebagai ungkapan rasa cinta dan kasih kita kepada Tuhan. Kita punya I love you, I love you, Jesus. Jesus. Nah, mati berdiri lagi. Laskar Kita mau Kristus. gerakan lagi ya. Siap. Nah, haleluya ya. Kita bersukacita memuji Tuhan. Nah, kita mau Memberikan persembahan persembahan. kita kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau memberikan yang terbaik, gimana? Haruslah rapi ya. Tidak boleh kusuk-kusuk begitu untuk memberi, tapi kita dengan sikap hormat memberikan kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu kasihnya seperti sungai. Ya, Ya, jadi ya. dulu. Iya, dulu. Kita mau berdoa. Ikuti Lose di dalam hati saja ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali bersukacita memuji nama Tuhan, dan kiranya Tuhan terus memberkati kami menjadi anak-anak yang baik. Saatnya kami memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami yang telah kami berikan. Berkati Mama, berkati Papa, melalui usaha mereka, melalui pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan terus memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Amin. Ya, kita sambil memberikan persembahan tadi menyanyikan lagu kasihnya seperti sungai. Sambil bernyanyi adik-adik ya.
semua, Shalom. Selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan ibadah online bersama Kak Mercy. Nah, tadi sudah memuji Tuhan, sudah memberikan persembahan, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita berdoa. Siapkan hatinya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas setiap berkat-Mu untuk hari ini. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, kiranya Kau jamah kami supaya kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Amin. Silahkan duduk kembali. Nah, adik-adik gimana? Udah siap belum dengar cerita? Ayo, udah siap belum dengar ceritanya? Nah, hari ini kakak akan bercerita dengan judul Mengasihi Bukan Membenci, diambil dari 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 6. Nah, di sini kita ingin bercerita tentang dua tokoh, yaitu Daud dan Saul. Nah, perhatikan baik-baik ya adik-adik ceritanya. Nah, di sini, wah, si Daud ini ternyata setelah mengalahkan Goliat, adik-adik tahu ceritanya kan? Setelah mengalahkan Goliat dan musuh-musuh yang lain, rakyat Israel memuji-muji si Daud. Wah, si Daud pokoknya dipuji-puji, disanjung-sanjung. Jadi si Raja Saul iri melihatnya tadi. Dia nggak suka lihat si Daud ini dipuji-puji. Wah, Raja Saul iri. Tangkap Daud. Akhirnya si Daud lari dari kerajaan Israel. Si Daud lari, dia takut ditangkap oleh pasukan Raja Saul. Dia lari dan dia menyemput di dalam gua tersebut. Nah, saat itu juga Raja Saul dan pasukannya juga mengejar si Daud, dan mereka juga beristirahat di dekat gua tersebut, adik-adik. Tapi prajuritnya tunggu di luar, Raja Saulnya istirahat di dalam gua. Tetapi Raja Saul tidak tahu kalau di dalam gua itu juga sudah ada siapa tadi? Sudah ada Daud. Nah, walaupun Raja Saul tertidur, dia tidak tahu ada kedatangan si Daud, adik-adik. Nah, ketika si Daud mendekati si Raja Saul, Daud ingat dia akan membunuh si Raja Saul. Dia punya kesempatan untuk membunuh si Raja Saul, adik-adik, di dalam gua tersebut. Tetapi apa yang dikatakan si Daud? Daud tidak ingin membunuh si Raja Saul. Nah, akhirnya coba lihat gambar selanjutnya. Si prajuritnya si Daud, pasukannya si Daud ingin membunuh si Raja Saul, tapi Daud mengingatkan, jangan kau bunuh Raja Saul. Kita tidak berhak membunuh Raja Saul, karena Tuhan saja yang akan membalas kejahatan orang lain, bukan kita. Wah, tapi ada kesempatan Daud tidak lakukan. Akhirnya apa yang dilakukan Daud, adik-adik? Waktu si Raja Saul tertidur, Daud mengambil tombak dan dia memotong sedikit baju si Raja Saul. Dia memotong bajunya si Raja Saul waktu Saul tertidur, tetapi sama sekali tidak menyakiti Raja Saul. Nah, akhir itu si Daud akhirnya lalu bergegas-gegas keluar. Nah, waktu di luar, setelah keluar dari gua tersebut, nah lihat ini, setelah keluar dari gua tersebut tuh, dari kejauhan si Daud berteriak, Saul, Saul. Ini Raja Saul melihat si Daud, Saul, Saul, begitu katanya. Dia teriak dari jauh, dan Daud bilang seperti ini, Saul, Saul, aku telah mengambil bajumu, katanya, sedikit bajumu, tapi aku tidak menyakitimu. Wah, waktu si Daud berbicara seperti itu, Raja Saul langsung tersadar, adik-adik. Raja Saul sadar akan kebaikan yang Daud lakukan. Padahal si Daud punya kesempatan untuk membunuh Raja Saul, untuk membalas dendamnya,
tapi tidak dilakukan adik-adik. Nah, dari situ Raja Saul langsung berjanji kepada dirinya sendiri, dia tidak akan mengejar-ngejar si Daud lagi. Nah, setelah itu Raja Saul kembali ke istananya dan si Daud melakukan pekerjaannya lagi, melanjutkan perjalanannya. Nah, gimana adik-adik ceritanya? Bagus nggak? Bagus dong. Nah, jadi poin apa yang kita ambil dari cerita Daud dan Saul tersebut? Ada 3 poin ya adik-adik, perhatikan ya. Yang pertama, yang kita ambil dari sikap Daud yang ditunjukkan kepada Saul adalah mengasihi setiap orang, bahkan musuhnya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan membalas jahat dengan yang jahat, tidak boleh adik-adik. Dan yang ketiga, Tuhan yang berhak menghukum orang atas kejahatannya. Nah, ingat ya, yang pertama tadi apa? Mengasihi setiap orang, bahkan musuh kita. Yang kedua, jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Oke, yang ketiga itu Tuhan yang berhak atas menghukum orang yang atas kejahatannya. Tuhan yang berhak menghukum orang atas kejahatannya. Wah, di sana kita ambil 3 poin ya adik-adik. Misalnya kalau adik-adik punya musuh, jangan dimusuhi, kita harus mengasihi mereka ya. Wah, hebat. Ayat hafalannya dipersiapkan ya. Coba buka Alkitabnya. Ayat hafalan yang pertama untuk kelas Batika dan Balita, sangat gampang sekali, yaitu dari Matius 55 ayat 44b. Ayat hafalannya ada di sini. Hanya 2 kata, kasihilah musuhmu. Yang selanjutnya ayat hafalan untuk kelas kecil dari 1 Yohanes 4 ayat 21b. Ayat hafalannya ada di sini. Sangat mudah juga, yaitu barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Oke? Dan yang terakhir, ayat hafalan untuk kelas besar diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Coba sekali lagi untuk kelas besar, 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Wah, nanti ayat hafalannya untuk minggu depan dikirim kepada guru-guru sekolah minggu pakai gerakan dan yang semangat. Oke adik-adik, supaya poinnya cepat bertambah. Nah, selanjutnya kakak ada tugas sedikit, yaitu karena tema kita hari ini ceritanya tentang mengasihi bukan membenci. Jadi mengasihi itu identik dengan gambar love ya adik-adik. Nah, jadi di gambar kalian nanti ada buat gambar love, lalu tulis ayat hafalan kalian masing-masing di sana. Ini kakak contoh ayat hafalan kelas kecil. Barang siapa mengasihi Allah, dia juga mengasihi saudaranya. Nanti ayat hafalannya bentuk kertas love-nya taruh di dada, terus video ayat hafalannya langsung kirim ke gurunya masing-masing. Kreativitasnya sangat mudah, kok harus dikerjakan ya adik-adik. Nah, firman Tuhan sudah sampai di sini dan kita juga sudah selesai ibadahnya. Kita juga mau berdoa. Semua lipat tangannya, kakak mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat yang kau berikan kepada kami. Tuhan, kami sudah mendengar cerita tentang Daud dan Saul. Daud yang begitu mengasihi Saul dan tidak membalas kejahatan, walaupun si Daud juga mempunyai kesempatan untuk membalasnya. Tuhan, ajari kami supaya kami mempunyai kasih seperti Daud. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sampai jumpa semua. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik kita sudah dengarkan cerita Tuhan dan kita tadi boleh menjadi kekuatan bagi kita ya. Saat ini kita mengakhiri ibadah kita. Semuanya
yang lipat tangannya, tutup matanya, kedua kepalanya yang berdoa. Maka kami bersyukur untuk hari ini ibadah kami boleh berjalan dengan pertolongan daripada Tuhan. Biar ibadah kami dari awal ke tengah daripada akhirnya menjadi rahmat yang bagi Tuhan. Dan menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu, Tuhan yang menolong memimpin setiap kehidupan kami anak-anak semua. Dan yang mengakhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bagi kami ibadah sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang kesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus kiranya itu memberkati kehidupan kita dari saat pagi hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Lekaslah bangun pagi, lihatlah sang mentari. Kejadian 17 ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kejadian 17 ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Amin. Kejadian 17 ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku akan menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Amin. Kejadian 17 ayat 7 berbunyi, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau, serta keturunan turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Amin. Kejadian 17 ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allah. Kejadian 17 ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Amin. Terima kasih, Kak. Kejadian 17 ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah
keturunanmu. Amin. Kejadian 17 ayat 7, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu, Allah keturunanmu. Amin. Kejadian 17 ayat 7, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kejadian 17 ayat 7, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-menurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Amin. Kabelain ayat hafalan saya. Kejadian 17 ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Amin.